Siluman ini mendengar suara mendekatinya dan saat ia melihat ke bawah, seketika ia pun terkejut lalu melompat mundur ke belakang. Dan seketika barang monster yang ada di atasnya pun terjatuh ke bawah akibat serangan orang itu. Dan mereka pun mencoba melihat siapa yang membantu mereka. Terlihat sosok pria berambut putih melayang di atas mereka. Dan ternyata itu King Ming yang sudah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, sembari memandang teman-temannya. Sementara siluman Cimu yang melihat itu pun merasa heran kenapa King Ming masih hidup dan tak terlihat terluka. Lalu King Ming pun berbalik ke arah siluman Cimu, lalu dengan cepat ia pun menyerang Cimu dan seketika siluman itu pun terpental. Tapi dengan cepat Cimu pun mencoba mendekati King Ming kembali. Tapi ia pun bingung karena King Ming tak terlihat di depannya. Dan saat mulai mencari di mana King Ming berada, tiba-tiba King Ming menyerang kembali dan membuat ia terjerembab. Lalu ia pun menyuruh monster tangannya untuk menyerang King Ming dan mereka pun mulai bertarung. Akhirnya King Ming berhasil mengalahkan siluman merah dan mengambil kembali batu permata iblis dari Cimu yang menjadi siluman. Tak lama kemudian Cimu pun terhempas dan terjatuh di tempat itu. Dan saat ia mencoba bangkit, ia pun melihat tangannya yang mulai perlahan-lahan hancur menjadi serpihan kecil. Dan mengatakan kalau ia tak percaya bisa kalah. Lalu King Ming berkata, hatimu sangat hitam, bahkan iblis pun kalah hitam dengan hatimu. Dan kau takkan bisa menjadi Tuhan. Mendengar itu ia pun tertawa dan akhirnya terjatuh dari jembatan itu. Sementara di sisi lain bayi ini akhirnya mulai sadar karena pengaruh sihir Cimu telah menghilang. Begitu juga dengan kabut hitam yang berada di kota. Setelah itu bayi ini pun mulai menemui King Ming yang kini telah menyatu menjadi iblis dan memintanya untuk kembali ke biro pelindung. Tapi King Ming yang mendengar itu hanya terdiam, lalu mulai menunjukkan batu iblis itu dan menghancurkannya. Dan ternyata King Ming berkorban agar tak ada orang lain lagi yang ingin menggunakan batu iblis itu. Dan biarlah ia yang menanggung beban bersama iblis ini. Karena sebelumnya King Ming telah berjanji kepada iblis itu untuk bersatu dan tidak menjadi manusia kembali jika ingin menyelamatkan dunia manusia. Setelah itu King Ming pun mengajak para penduduk dunia monster untuk kembali ke tempat mereka dan tak mengganggu dunia manusia. Lanjut ke film berikutnya ya.